Assalamualaikum penghuni surga. Semoga hari ini, saat ini Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur, dan bersyukur. Selamat datang di channel Farda Yilmaz, kanalıma hoş geldiniz. Langkah ke surga. Penghuni surga, topik kita kali ini adalah pernikahan di Turki. Saya akan share mengenai pernikahan di Turki secara umum. Lalu gimana sih kalau ada satunya orang Indonesia, satunya orang Turki. Yang ketiga adalah gimana kalau orang Indonesia nih, ada pasangan Indonesia mau menikah dan resepsi di Turki. Kan di Turki Syami tempatnya, apalagi di Istanbul banyak sekali tempat-tempat romantis. Oke, nah yang pertama proses pernikahan di Turki itu ya dimulai dengan tanasmak atau lamaran atau perkenalan sih sebenarnya. Tanasmak itu perkenalan, nah lamaran. Yang unik dari acara ini adalah menurut saya nih ya, gongnya itu adalah ketika si perempuannya, si ceweknya itu nanti ngasih kopi Turki yang kecil gitu. Ini kopi Turki itu kecil tapi bukan pakai gula, dipakainya garam. Kenapa? Itu katanya untuk menguji kesabaran dan melihat seberapa cintanya sih si calon suami. Lalu dari lamaran masuk ke tunangan. Nah, acara tunangan atau mereka nyebutnya nishan, ini acara tunangan di Turki itu biayanya dari pihak perempuan atau calon gelin. Namanya gelin itu mantu perempuan. Nah, itu semua dibiayai oleh pihak perempuan. Di situ juga nanti itu ada acara ngasih angpau juga, ngasih emas juga gitu ya. Nah, setelah dari tunangan lanjut ke malam henna atau kena gecesi. Kena gecesi itu acara perempuan-perempuan, kebanyakan itu para teman-teman keluarganya si perempuan. Nah, di malam itu juga biasanya ada juga yang calon suaminya datang, tapi sebentar doang untuk diider-ider apalah pokoknya gitu. Nanti calon mertua perempuan juga datang ngasih emas lagi. Di acara malam henna itu, kalau malam henna itu sama dengan kalau di Indonesia itu Midodareni, Mapaci, malam Bainai itu sama kayak gitu. Nah, itu nanti dia pakai baju ada gaun khusus untuk malam henna namanya. Ya, ada baju khusus cantik gitu, baju tradisional kayak gitu, ya. Lalu setelah dari malam henna nikah. Nah, proses nikah di Turki itu cepet banget. Ya, cepet banget, 10 menit paling lama. Cuman masuk, karena pernikahannya itu bukan seperti kita ya, nikah secara Islam atau secara Kristen atau apa, tapi benar-benar sipil, secara official, secara negara gitu ya. Cuman ditanya nama, jawabnya evet, ya. Nih mau bersediakah Anda menikah dengan ini menerima pasangan Anda gitu. Misalnya kayak kami waktu itu, bersedia Anda menerima Enver Yilmaz menjadi suami Anda gitu kan. Evet, ya kan, jawabannya iya artinya. Udah cuma 10 menit, habis itu tanda tangan buku nikah, dikasih buku nikah, cekrek, selesai. Itu cuma 10 menit. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus nikah agamanya? Nah, setelah nikah resmi itu oleh pemerintah, lalu bisa manggil imam atau kita ke masjid gitu ya, sudah janjian sama imamnya, terus nikah secara Islam atau imamnya bisa datang ke rumah gitu. Dari nikah lanjut ke resepsi. Di resepsi kalau baju atau gaun pengantinnya Turki itu sama semua kayak Eropa gitu, bridal gitu ya. Cuman kalau yang berhijab ya pakaiin hijab lengan panjang gitulah ya. Yang unik menurut saya di resepsi ini, kalau buat saya orang Indonesia, di resepsi pernikahan Turki itu tidak ada pelaminan yang megah. Hanya ada dua kursi dan satu meja untuk pengantin ya. Karena umumnya pengantin itu mingle dan banyakkan berdiri. Jadi kursi itu hanya untuk duduk sementara gitu ya, duduk di situ. Lalu tidak ada tuh nggak ada pasukan among tamu, nggak ada.
pakaian berseragam. Misalnya keluarga laki-laki seragamnya ini, nggak ada semuanya, nggak ada itu. Dan yang satu lagi yang paling unik menurut saya adalah angpau, ya, uang itu langsung dikasih pada saat salaman, jadi langsung ditempel, nanti ada ininya, ada apa kayak semacam dikasih kayak selendang gitulah, sini putih dan merah gitu ya, itu dikasih, nanti uang itu ditempel. Biasanya kan dikasihnya ini nih kayak gini, ini minimal biasanya gini ya, kalau kasih emas ini namanya ceret gitu ya. Sekarang harganya 450 Turkish lira, sekitar berapa ya, hampir sejuta ya ini ya. Biasanya kan kalau dari orang dekat atau sahabat atau uang, nah uang lembaran kertas itu ditempel langsung ke situ, jadi ketahuan kita ngasihnya berapa. 5 lira, 10 lira nggak mungkin kan ya, 20 lira minimal biasanya, terus 50, 100, 200 yang paling notes yang paling besar itu 200, jadi langsung dikasih. Terus oh iya, makanan di sini di Turki nggak bakal deh ngelihat, saya sih ya belum pernah ngelihat ada kayak gubuk-gubuk gitu ya, bakso, kambing guling, itu nggak ada, karena di sini itu kalau di resepsi semuanya pakai kursi, jadi ada meja kursi gitu, jadi bukan standing party gitu ya, jadi semua ada kursi. Nah di situ ada piring dan itu, jadi kalau ada makanannya itu di-serve. Nah kenapa saya bilang kalau ada makanan, karena ada juga resepsi yang mungkin karena resepsi itu kan dibiayai oleh pihak laki-laki ya, mungkin tidak nggak mampu, atau maksudnya biayanya kurang lah gitu ya untuk biaya resepsi itu. Jadi mereka hanya memberikan makanan itu hanya kue-kue, misalnya ada kue asin, ada yang manis gitu, terus pakai air minum, air putih, atau ada juga yang misalnya cuman ngasih kue-kue aja, atau kayak crackers gitulah ya, sama minuman kotak, kayak misalnya jus buah kotak gitu, itu juga bisa ada. Jadi di sini dan orang nggak apa-apa, mereka maklum gitu ya, kalau mereka jujur-jujur aja, kalau nggak punya ya udah ngapain gitu, nggak usah dipaksakan. Tapi mereka tetap semangat datang. Yang semangat datang itu acara jogetnya itu nggak pernah ketinggalan. Di Turki itu nggak pernah ketinggalan yang joget-joget. Cuman sekarang karena corona ini dibatasin, jadi jogetnya udah nggak pegangan tangan gitu, tapi berjauhan gitu ya. Sekarang itu sih kalau resepsi di Turki. Oh ya, pada saat resepsi ya, pada saat resepsi itu dari rumah nih ya, dari kediaman pengantin itu menuju ke gedung resepsi, Masya Allah itu iring-iringan, klakson, jingnunut gitu, pokoknya heboh deh gitu ya. Dan itu serunya. Nah resepsi yang selanjutnya bulan madu. Tapi itu segitu, itu rangkaian pernikahan di Turki. Selanjutnya, gimana kalau ada orang Indonesia akan menikah dengan orang Turki seperti saya? Caranya mudah, Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen apa yang Anda perlukan dibawa dari Indonesia ke sini gitu ya. Untuk lebih tahu, lebih jelas itu mintalah calon Anda untuk ke KJRI Istanbul atau KBRI Ankara untuk mendapatkan informasi yang jelas. Lanjut, jika ada 2 orang Indonesia yang akan menikah di sini, menikah dan resepsi di Turki, itu juga sangat-sangat mungkin. Silahkan baca keterangannya di link yang saya share di bawah ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencapai impian Anda. Uni surga, semoga topik kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Arkadaşlarım, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.